Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi. Di video kali ini kita akan masuk ke pertemuan 4 di playlist Codeigniter 3 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas lebih lanjut tentang MVC dan bagaimana membuat form yang mengirimkan data menggunakan metode POST ya. Dan di pertemuan 4 ini kita akan masuk ke templating atau template, di mana kita akan membuat template sederhana untuk sebuah web ya. Dan ini masih sederhana, artinya kita belum pakai templating framework seperti Bootstrap ya. Jadi masih kita buat sendiri secara manual ya, atau secara pemikiran kita sendiri ya. Nah, deskripsi pembelajarannya di pertemuan 4 ini berisi tentang pembahasan dalam membuat template sederhana yang dinamis dengan membagi satu file view, ada index.php itu menjadi beberapa file ya. Jadi kalau kemarin kita hanya masih menggunakan satu view, nah nanti kita akan menggunakan beberapa view yang pada dasarnya itu adalah satu index, satu file yang kita pecah. Ya, tujuannya diharapkan mahasiswa mampu membuat template sederhana ya, yang dinamis ya, yaitu yang membuat halaman yang dipecah-pecah agar dapat dengan mudah untuk meload halaman-halaman tersebut sesuai dengan keinginan. Karena nanti ada halaman-halaman yang reusable ya, artinya satu file itu sebenarnya bisa dipakai untuk keseluruhan web itu. Jadi kalau nggak dipecah nanti kita akan mengulang menulis. Jadi memang harus dipecah-pecah. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk membuat controller terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita mengikuti modul, kita akan buat controller namanya web.php ya. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Jangan lupa sumnya dinyalakan dulu ya, silahkan. Sumnya dinyalakan dulu, Apache dan MySQL-nya. Ya, lalu kita masuk ke Visual Studio Code ya. Di video kemarin kita sudah bikin controller mata kuliah, dan kali ini kita akan masuk dengan membuat controller web.php. Ya, di sini di folder controller kita langsung bikin aja new file, namanya web.php ya. W-nya besar karena itu aturan dalam membuat controller, diawali huruf pertama besar. Ya, seperti ini. Lalu tampilannya hampir sama seperti kelas-kelas yang lain ya. Oke, nama kelasnya web. Kalian bisa kopas dari controller yang lain, silahkan ya. Kelas web ya, namanya sesuai dengan nama controllernya. Lalu di sini kita akan membuat ada yang disebut dengan function constructor ya. Function constructor itu function atau metode pembangun, di mana metode itu menjadi pondasi atau konstruk dari sebuah kelas tersebut ya. Jadi dengan pemanggilan kelas tersebut, function construct itu pasti akan ke load ya, atau terpanggil. Tidak perlu menuliskan di URL ataupun memanggilnya secara spesifik. Dengan memanggil kelas web, maka konstruktornya akan bekerja. Ya. Ya, di sini kita coba bikin dulu function construct-nya. Nanti kita akan coba praktekkan ya, function construct itu berfungsi seperti apa. Cara buatnya ini struktur function construct ya.
function construct ya, ini. Lalu parent construct. Ya. Construct ya, benar. Parent construct. Oke, ini adalah function construct ya, dimana function construct ini ketika kita membuat sebuah function construct dan nanti kita akan isi dengan metode atau pemanggilan library yang lain, maka akan mempengaruhi satu kelas tersebut ya. Seperti kemarin kita menggunakan helper URL ya, dan kita menggunakannya di satu function, maka kita harus berulang-ulang menuliskannya. Bisa juga dituliskan di function construct ya. Nah, kalau dituliskan di function construct ya, misalkan di sini this load ya, helper ya, URL. Kalau dituliskan di sini, maka satu kelas ini akan terpengaruh dengan load helper URL ini ya. Oke, namun karena kita sudah menuliskannya di autoload, maka tidak perlu ya. Autoload itu mempengaruhi satu framework ya. Tapi kalau kita nulisnya di function construct, hanya mempengaruhi satu kelas ini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin function index ya. Public function index ya, seperti biasa selalu ada index di dalam controller atau class. Lalu di sini kita bikin array untuk menampilkan judul ya, dengan nama arraynya judul $data judul. Seperti yang video saya kemarin saya menjelaskan, ketika kita membuat array seperti ini, maka nanti pemanggilannya langsung menjadi variabel $judulnya. Halaman apa nih? Halaman utama ya. Halaman depan ya, nama judulnya. Nanti ini bisa disisipkan di title. Oke, sekarang tinggal kita this load view. Nah, view-nya di sini ada vHeader, vIndex, dan vFooter. vHeader, vIndex, dan vFooter. Oke, kita sudah bikin function indexnya ya. Sekarang kita save dulu. Lalu kalau kita coba di browser dengan mengakses kelasnya ya, ini yang kemarin ya. Maka dia akan error ya, unable to load the requested file vIndex.php, karena kita belum membuat file header, vIndex, vFooter-nya ya. Itu kita belum buat. Maka dari itu kita harus buat dulu tampilan-tampilan ini di dalam folder apa? Folder view ya. Folder view kita bikin namanya ada 3 ya. vHeader.php. Nah, kita bikin lagi vIndex.php. Satu lagi vFooter.php.
.php. Jadi ada 3 ya. Sebenarnya ini adalah satu file ya. Oke, ini adalah vheader-nya ya. Kita akan ikuti yang ada di modul ya. Teman-teman bisa mengetikkannya sesuai yang ada di modul. Oke. Ini nggak bisa di kopas ya. Ya mungkin saran saya sih jangan di kopas ya. Oke, saya akan kopas ya. Ini sebenarnya tidak menyarankan untuk di kopas. Kalau di kopas biasanya akan ada tanda petik yang salah ya. Ya, saran saya kalian ketik ya. Ya, jadi silahkan kalian ketik ya sambil dipahami apa maksudnya dari skema yang di dalam modul itu ya. Bagaimana urutannya dan seterusnya. Nah, di sini untuk v-index, kalau kalian lihat di modul ya, tampilannya seperti ini. Kalau kalian ketik ya, vheader ya, awalnya vheader. Oke. Lalu v-index dan terakhir v-footer. Nah, di sini saya akan memasukkannya ke dalam satu file dulu ya. Ya, ini adalah satu file yang utuh ya. Sebelum kita masuk ke pemecahan view, di sini saya sudah tulis semua ya. Di sini kita pakai div ya, div dengan ID wrapper ya. Lalu ada header ya, ini header ini tag HTML5 ya. Lalu ada section juga tag HTML5. Lalu tag footer ya. Lalu dia itu di dalam satu div ya, div wrapper. Wrapper itu biasanya dipakai untuk membuat bingkai atau wrap ya. Nah, semua ini masuk ke dalam body. Lalu di sini juga pakai heading ya untuk judul, rental buku. Lalu di sini ada ul ya, under list kalau nggak salah. Ya, mungkin cara pembuatan template ini kalian sudah pelajari di web 1 ya harusnya. Jadi di web 2 ini untuk membuat template sederhana harusnya sudah bisa ya. Karena di web 1 kita belajar CSS, belajar HTML ya. Nah, ini nanti masuk ke HTML dan CSS-nya. Nah, ini adalah satu file index ya, di mana file index ini kalau kita save itu sebenarnya satu file seperti ini. Coba kita jalankan dulu ya. Kita masuk lagi ke browser. Oke, ini masih ada error di judul. Ya. File name vindex len 26. Len 26. Kita coba lihat len 26. Nah, di sini ada echo judul ya. Judul ini dari array yang kita buat di controller web. Kenapa dia tidak keluar? Karena kita belum kirim datanya. Jadi tambahkan $data di sini. Ya, seperti di video saya sebelumnya namanya parsing data ya. Lalu kita coba lagi. Oke, ini sudah muncul ya.
Namun sebenarnya ini hanya memunculkan satu view ya di sini. V-index ya, sedang v-header dan v-footernya masih kosong. V-headernya masih kosong, v-footernya masih kosong. Hanya yang berisi v-index. Ya. Dan kenapa di sini kok masih berantakan ya? Masih berantakan seperti ini template-nya, karena kita belum menambahkan yang namanya CSS, Cache Sending Style Sheet-nya. Ya. Ya, CSS itu tadi fungsinya untuk mempercantik ya, membuat tampilan kita, website kita lebih interaktif, lebih responsif ya, lebih terlihat bagus dan rapih ya. Itu salah satunya dengan CSS ya. Jadi tag-tag HTML-nya kita markup, kita kasih style supaya dia bisa berubah warna, bisa disesuaikan ukurannya dan seterusnya ya. Mungkin kalian sudah paham lah tentang namanya CSS. Ya. Nah, di dalam CSS itu sendiri ya, mungkin di web 1 ya sebenarnya sudah dibahas. Ada yang disebut dengan CSS internal ya. Ada yang disebut CSS eksternal, ada juga CSS inline ya. Nah, kalau di dalam model yang kita buat ini namanya CSS eksternal ya. Maka dari itu kita harus membuat file CSS eksternalnya ya. Nah, kalau di dalam urutannya di sini dia disimpan di aset folder CSS namanya stylebuku.css. Berarti kita harus buat dulu ya foldernya di aset ya. Jadi kalau kita tutup dulu nih semua yang kebuka. Nah, seperti ini. Ya, kita bikin satu folder di luar ya. Di luar ya, perhatikan kalian klik di luar dulu, jangan di dalam salah satu ini. Di luar supaya dia posisinya keluar, lalu kita new folder ya. Nah, jadi nanti dia akan di luar, selain dari folder-folder ini dia sejajar ya. Namanya aset. Oke, jadi dia sejajar dengan aplikasi, sistem, user guide ya. Dia bukan masuk ke dalam folder apapun ya. Dia berdiri sendiri, namanya aset. Aset ini biasanya digunakan untuk menyimpan gambar, menyimpan file, ya, menyimpan CSS, JavaScript, ya, library ke aset semua. Ya, aset. Lalu di dalam aset kita klik dulu nih, pilih. Lalu kita bikin folder lagi dengan nama CSS. Nah, nanti di sini bakal banyak file ya, seperti JS ya. Lalu nanti mungkin ada gambar, ada file, ebook dan seterusnya ya. Oke, setelah itu kita bikin namanya style buku.css ya, karena kita mau bikin file CSS ya. Ya, seperti ini ya, style buku.css. Kalau kita lihat di sini, ya benar ya, style buku.css. Oke. Lalu stylenya ini adalah kode-kode CSS ya, yang mempengaruhi daripada si tag-tag HTML ini, seperti div ID wrapper, nanti kita tambahkan CSS-nya. Nah, silahkan kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Oke. Ya, untuk file CSS-nya silahkan diketik aja sesuai yang ada di modul ya. Dan di sini saya akan membahasnya saja ya. Ya, ini sudah saya ketik ya. Nanti mungkin kalau kalian ada yang
error atau tidak muncul, silahkan bisa lihat apa yang saya ketik ya. Di sini untuk body ya, jadi kita akan mempengaruhi satu tag HTML yang namanya body. Bodinya nanti kita akan kasih backgroundnya ini agak abu-abu ya, sebenarnya putih tapi agak abu-abu gitu. Lalu colornya dia 333 ini jenisnya hitam lah ya, hitam tapi nggak hitam banget. Font family-nya sans serif, font size-nya 15 pixel. Lalu ID wrapper yang kita buat, selector ID wrapper, background-nya putih, FFF ya. Nah, ini kalian juga bisa ubah-ubah sendiri ya untuk background ini. Kalau pakai Visual Studio Code seperti ini ya, enak ya. Width-nya ini static ya, 1100 pixel. Lalu marginnya 20 pixel auto. Jadi 20 pixel itu margin dari atas ya, atas ke wrappernya. Lalu auto itu dia pasti posisi di tengah-tengah gitu ya. Lalu wrapper ada tag HTML header namanya. Jadi wrapper di dalam ada header. Jadi header yang ada di dalam wrapper ya. Nah, maka dia akan terpengaruhi menjadi backgroundnya hitam ya. Paddingnya 20. Padding itu kayak melebarkan diri ya, 20 pixel. Lalu di sini ada H group ya. Nah, kalau urutannya seperti ini berarti H group yang ada di dalam header yang ada di dalam wrapper ya. Jadi turun. Nah, ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kan H group nih. H group ini diapit atau di dalam sebuah header. Headernya di dalam sebuah wrapper. Kalau misalkan kita keluarkan headernya di luar wrapper, maka tidak akan terpengaruh ya. Kenapa? Karena style sheet-nya di sini urutannya harus di dalam header, di dalam wrapper, di dalam header, baru H group-nya akan terpengaruh ya. H group-nya float-nya left ya, float itu posisinya di kiri, color-nya putih. Lalu header nav ya, nav yang ada di dalam header, header yang ada di dalam wrapper. Float-nya right, kanan berarti nanti posisinya. Margin top-nya, margin dari elemen atasnya ada jarak 50 pixel ya. Lalu wrapper header nav ul ya. Ul yang under list ya. Nah, yang list itu ada di dalam nav. Nav yang ada dalam header, header yang ada di dalam wrapper ya. Jadi bacanya urut ya. Coba kita lihat yang akan terpengaruh nanti adalah ini ya. Ul, nav, header, wrapper ya. Ul yang di dalam header, header yang di dalam wrapper. Oke. Paddingnya 0, margin 0 ya. Kenapa kita setting 0? Karena ul itu punya settingan default ya. Settingan defaultnya ul itu dia akan menjorok ke dalam ya. Nah, kalian mungkin kalau pakai di Microsoft Word, kalian pakai numbering, pasti dia akan ke dalam ya, menjorok. Nah, itulah ya. Itu karakteristik dasarnya. Sama seperti di web ini, kalau kita pakai ul, dia akan menjorok dulu ke depan ya. Contohnya, nah seperti ini ya. Nah, ini belum ada style, dia agak menjorok ke dalam satu tab ya. Nih, ada jeda nih. Nah, kalau kita nanti setting marginnya 0 sama paddingnya 0, dia akan ke kiri ya. Nah, kalau nggak di setting, dia defaultnya seperti ini. Oke. Lalu di sini ada nav uli ya. Di dalamnya lagi floatnya left, list style-nya 0. List style itu style li-nya. Karena style li itu isiannya ini biasanya stylenya seperti ini ya. Ada listnya, ada garis bawahnya warnanya biru. Kalau kita ubah ke list style-nya 0, nanti dia tidak ada garis bawahnya dan tidak jadi warna biru ya kalau nggak salah nantinya. Lalu di sini ada nav uli a. Nah, di dalamnya lagi ada tag ahref ya. A-nya itu ahref ya. Kalau kita lihat di sini a di dalam li,
li di dalam ul, ulnya di dalam nav, navnya di dalam header, headernya di dalam wrapper. Ya, urut ya. Itu padding 15 pixel, berarti dia membesarkan dirinya 15 pixel, colornya putih, text decorationnya 0. Text decorationnya si ahref itu kan biasanya tadi warna biru ya, warna biru dan ada garis bawahnya. Oh ya, kalau yang list style non ini bukan garis bawah ya, maksud saya ini nih. Nah, titik ini. Ini kan bawaan defaultnya. Kalau list style-nya non, nanti dia hilang ini. Nah, list style-nya ini banyak ya, kalau kalian cari di internet, list style itu banyak. Tidak hanya non. List style banyak ya, nanti kalian coba aja deh. Lalu ada class clear ya, ini selektor class clear ini dia memisahkan diri, tidak bergabung dengan wrapper, artinya kita bisa panggil kapanpun dimanapun. Untuk membuat clear both itu dia memisahkan antara dua elemen ya. Nah, misalkan ada dua elemen atas sama bawah, ketika kita kasih di antara itu ada div clear both, maka dia akan misahnya, tidak nyatu. Nah, lalu footer ini untuk mempengaruhi tag HTML footer ya, backgroundnya hitam, paddingnya 20 pixel, padding membesarkan dirinya. Footer A hrefnya warnanya putih, text decorationnya 0. Kenapa warnanya putih? Karena footernya udah warna hitam, jadi cocoknya putih. Lalu terakhir ada section ini ya kadang tidak dikasih style, kadang dikasih style ya. Paddingnya 20 pixel nggak apa-apa ya. Section itu biasanya untuk memisahkan seksi bagian-bagiannya, boleh pakai section. Oke, kalau kita save ini ya, lalu di sini dilihat urutannya apakah sudah benar untuk pemanggilan CSS eksternalnya. Yang pertama panggil base URL, kita sudah set sebelumnya ya base URL ya. Jadi kalau teman-teman masih error di base URL, lihat video saya yang sebelumnya. Base URL, lalu asset, lalu CSS, lalu style buku.css. Kita save ya. Kita coba. Oke, ini sudah jadi ya. Template-nya seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tadi kita setting untuk header ya. Ini warna hitam dengan colornya putih ya. Lalu ini yang tadi ada ul, li, ahref ya, dengan stylenya sudah kita ubah warna putih, dan dia tidak punya list style dan juga tidak punya bawaan dari ahrefnya yang biru dengan garis bawahnya, jadi sudah hilang. Dan dia posisinya float right. Kalau yang ini H groupnya float left. Jadi float right dan float left ini dia membagi ya. Kalau misalkan ada yang float left, satunya float right, dia bisa satu jajar seperti ini. Selama dia masih tidak berbenturan dengan sini ya. Kecuali teksnya ini sudah panjang sampai sini, mungkin ini akan turun ke bawah ya. Tapi selama dia masih bisa separuh-separuh seperti ini, dia bisa sejajar. Oke, lalu di sini tadi ada section ya. Section itu ada padding 20 pixel. Padding itu ya ini ya, padding. Dia membesarkan dirinya ya sebenarnya dia. Supaya terlihat agak ada jarak antara tepinya. Ini padding. Lalu footernya ya, ini ada padding juga 20 pixel. Lalu untuk teksnya tadi ini putih ya warnanya. Jadi seperti itu untuk pembuatan template-nya ya. Dan di sini kita masih menggunakan satu file. Ya kan? Kita masih menggunakan satu file. Pak, kalau misalkan pakai satu file aja gimana? Nggak apa-apa kan, Pak? Ya nggak apa-apa ya. Tapi saran saya kalau sebuah website itu besar ya, pasti penting untuk membuat file-file itu bisa berguna lagi ya. Misalkan seperti ini. Bagian footer, kalau misalkan bagian footer itu nanti hampir keseluruhan file sama, kita bisa ambil satu ini, lalu kita bisa bikin file tersendiri.
supaya nanti si footer ini bisa dipanggil lagi dan tidak perlu kita mengetikkan di sini. Jadi lebih efisien ya. Sama seperti file yang di atas ini juga bisa dibuat lagi satu file sehingga nanti ini bisa dipakai lagi untuk tampilan-tampilan selanjutnya. Ya, kita coba pisahkan ya. Tadi kita sudah bikin header ya, view header, lalu view footernya. Kita akan pisahkan view headernya. View headernya bisa diambil dari header, tag header ya. Coba kita lihat di modul. Dia mengambilnya dari header ya. Header penutup sampai ke atas. Header sampai ke doc type. Kita Ctrl X ya. Di cut. Lalu kita paste di header. Save ya. Lalu bagian footernya dari tag footer sampai HTML. Di cut. Lalu kita paste di footer. Save. Oke, jadi sudah ada 3 file untuk view ya. Jangan lupa yang v-indexnya juga kita save. Nah, di sini kita sudah memecah menjadi 3 bagian ya, 3 view. Karena kita sudah memanggilnya di dalam controller index ini ketiga view tersebut, maka harusnya tidak ada perbedaan ya dengan tampilan yang ini. Nah, hasilnya tetap sama ya. Tapi dari sisi efisiensi pasti lebih bagus seperti ini, dipecah-pecah ya. Nah, ini juga akan menjadi pengaruh ketika nanti kita bikin satu file lagi ya. Kita teruskan lagi di modulnya. Di modulnya ini nanti kita akan bikin satu halaman lagi, namanya halaman about ya. Nah, untuk setting base URL tentu kita sudah setting ya di pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman boleh mengubahnya, menamain foldernya bebas ya. Kalau saya kan koordinator 3. Kalau di sini kan pustaka booking. Ya, silahkan ya. Ini disesuaikan saja. Jangan sampai nanti kalian ngikutin saya tapi ternyata kalian nama foldernya pustaka booking. Jadi disesuaikan base URL-nya. Ini sudah ya, di video saya sebelumnya sudah saya jelasin. Lalu untuk file CSS-nya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan file CSS eksternal dengan nama stylebuku.css. Oke. Kalau kita menggunakan base URL itu sebenarnya kita juga mengetikkan sebuah halaman dari domain websitenya ya. Kalau di localhost kan berarti http localhost / nama foldernya. Dengan pengaturan base URL ini kita tidak lagi menuliskan banyak domain seperti ini. Fungsinya nanti ketika kita mau hosting ya. Kalau kita hosting dengan nama domain misalkan purpose.com ya, maka kita harus merubah semua file yang ada tulisan localhost pustaka booking ini. Tapi dengan settingan base URL kita hanya satu kali merubah di base URL-nya. Ya. Ya, kalau yang masih bingung cara merubah base URL, lihat video saya sebelumnya. Di sini saya tidak bahas. Oke. Lalu di sini dijelasin juga di file construct. Nah, di sini kan load helper URL ya. Kita kemarin juga sempat bahas ya. Load helper URL ini supaya tadi bisa membuat base URL-nya aktif ya. Itu salah satunya mengaktifkan helper URL-nya. Kalau kita mengaktifkannya di function construct ini, maka dia akan mempengaruhi satu kelas web ya. Baik itu index, baik itu about, dia akan terpengaruhi semuanya. Namun karena kita mengubahnya dia menjadi autoload ya, kita mengubah dia helpernya di file autoload.php ya kemarin ya, maka satu framework ini sudah terpengaruhi oleh helper URL-nya sudah aktif semua. Kita tidak perlu setting satu persatu di construct atau di dalam metodenya. Jadi sudah tidak perlu difikirkan lagi tentang helper URL-nya karena sudah dipanggil ya satu ketika load ya, auto load. Oke.
hasilnya seperti ini ya, kita tadi sama. Nah, sekarang kita akan membuat satu tampilan lagi ya, namanya halaman about ya, dengan nama view-nya nanti namanya v underscore about, yang mana link untuk menuju halaman about sudah dibuat sebelumnya pada file vheader. File vheader itu ada di sini ya. Nah, di sini kita sudah bikin base URL web/about ya. Artinya nanti kita akan memanggil controller web, metodenya about ya. Jadi di sini kita harus buat satu metode lagi namanya apa? About ya. Public function about. Nah, seperti ini ya. Terus isiannya gimana, Pak? Isiannya hampir sama ya. Ini saya kopas aja, tapi sebisa mungkin kalian ngetik ya. Halaman about. Headernya sama nggak, Pak? Sama ya. Footernya sama nggak? Sama ya. Yang beda adalah indeksnya ya. Kita ganti menjadi v underscore about. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini dijalankan pasti akan error karena v about kita belum buat ya. Jadi kita harus buat dulu di dalam view ya. Kita masuk folder view lalu bikin satu file namanya v underscore about.php ya. Kalau ini sudah terbuat pasti dipanggil walaupun hasilnya pasti kosong ya. Ya, coba kita panggilnya. Nah, kita klik aja nih about. Nah, hasilnya kosong ya, cuman ada header dan footer. Nah, di sini harusnya ada halamannya karena kita belum mengisi halaman about-nya. Oke, kalau di sini untuk halaman about-nya itu seperti menampilkan detail seseorang ya, atau kalau di dalam website personal ya biasanya penulisnya atau ownernya atau pembuat website tersebut ya. Nah, ini untuk controllernya tinggal diarahkan indeksnya diganti v about ya. Oke, sekarang kita buat yang di v about-nya. Silahkan kalian ikuti yang di modul ya. Nah, silahkan diubah sendiri menggunakan identitas pribadinya. Misalkan saya ya, Ade Suryadi ya, jalan alamatnya silahkan disesuaikan sendiri ya. Ini nanti untuk identitas juga ketika saya ngecek jangan sampai nanti wah kok nama orang lain ada di filenya kamu gitu ya. Harusnya ini nama kamu supaya bisa diketahui itu yang buat kamu ya. Ya, jadi diubah dengan nama kamu dan boleh identitas yang lain. Kalau sudah seperti ini ya. Di sini juga ada echo judul, jadi nanti halaman about akan muncul di sini ya. Ya, kalau sudah kita tulis halaman about-nya seperti ini, kita tinggal refresh aja di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Halaman about, nama, alamat, tempat lahir, olahraga favorit. Ya. Jadi itu adalah cara untuk membagi view menjadi beberapa halaman ya, sehingga kinerjanya lebih efektif dan kita lebih sedikit menuliskan skrip ya. Ketika kita harus membuat satu halaman berulang-ulang kali, maka dengan membaginya menjadi beberapa view, halaman itu bisa dipakai kembali di halaman yang lain ya. Jadi di sini tujuannya seperti itu. Dan kita juga dalam mengoreksinya lebih gampang. Ya, ketika ada kesalahan di bagian mana, kita langsung menuju di satu view tersebut ya, dengan skripnya tidak terlalu banyak ya. Dibanding kita harus membuat satu view dengan skrip yang banyak, pasti mengoreksinya juga agak susah. Oke ya, hasilnya seperti ini.
Ya, di sini kita sudah membuat templating ya, di mana templating ini ya sebenarnya CSS ya, HTML CSS lalu kita padukan di kode igniter. Tugasnya sebenarnya harusnya kalian setelah mempraktekkan ini, silakan kalian membuat template sendiri yang berbeda ya. Boleh menggunakan ambil dari source code di internet ya, boleh ya. Yang penting kalian bisa paham bagaimana membuat templating ya, sehingga pemahaman kalian tidak hanya sekedar dari modul ya, harus explore dari internet, dari Google, dari video-video YouTube yang lain ya, boleh silahkan ya. Untuk pertemuan keempat untuk materi templating sejauh ini ya masih sebenarnya agak tricky ya sebenarnya, karena kita berkaitan dengan membuat desain ya, desain dari HTML dan CSS ini emang agak susah ya. Kalian harus banyak belajar bagaimana membuat template, bahkan kalian harus membuat template yang sampai ke responsif ya. Di website 1 kan, di web programming 1 sudah ya, kita sampai membuat halaman yang responsif, harusnya sudah bisa ya. Jadi silahkan dikerjakan untuk ini pertemuan 4 ini seperti yang di modul, lalu kalian bisa mengeksplornya atau menambahkan beberapa halaman yang berbeda dengan CSS yang kalian buat sendiri ya. Nanti kalian push lagi ke GitHub kalian masing-masing untuk saya cek. Jangan lupa memberi identitas tadi di halaman about-nya dengan identitas kalian masing-masing. Baik, itu saja untuk materi pertemuan 4 ya. Sejauh ini modul sudah bisa memberikan arahan bagaimana kalian mempraktekannya, dan saya sudah memberikan juga video bagaimana kita mempraktekannya, dan harapan saya kalian bisa terus berkembang ya dengan melatih tadi untuk templating ya. Jadi setelah kalian bisa mendesain web, HTML dan CSS, nah pengaplikasian di kode igniternya seperti ini ya, membagi halamannya menjadi beberapa view untuk mengefisienkan source code-nya ya. Karena apa? Kalau misalkan satu file terus size-nya jadi besar, pemanggilannya jadi lama, tidak efisien, tidak efektif. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa tanya langsung di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, salam sehat, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.